Sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbahagia, tidak disangka ternyata Majelis Taklim Khairatun Nisa Surabaya tetap bisa eksis hingga hari ini. Dan alhamdulillah peserta juga makin semarak, makin antusias. Harapan saya mudah-mudahan Majelis Taklim Khairatun Nisa Surabaya bisa bertambah kompak, bertambah ilmu, menebar kebaikan, dan jaga persaudaraan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Muhammadun kitabul karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pertama, setelah puji syukur kita panjatkan pada Allah. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa kembali bermuajahah di forum yang mulia ini, di rumah Allah. Tidak terasa mungkin sudah cukup lama juga ya saya tidak berjumpa dengan ibu. Gimana sehat ibu kabarnya? Alhamdulillah, tetap semangat dan juga tambah ceria. Yang kedua, salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Besar jasa beliau untuk menyebarkan dakwah Islam sehingga hidayah tersebut bisa sampai kepada kita, kemudian kita yakini sebagai pedoman hidup yang kita harapkan Allah bisa menjadi penyelamat kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bisa. Karena saya ingat saya dulu yang kali pertama juga saya bawa flash disk, waktu itu nggak bisa. Alhamdulillah sekarang bisa. Saya diminta untuk bisa sharing terkait dengan materi Allah yang mungkin nanti titik tekannya lebih kepada kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau meninggikan Baitullah yang sekarang menjadi kiblat kita. Di dunia ini Bapak Ibu, banyak keluarga terhormat dan mulia, baik di zaman dulu sampai zaman sekarang. Tapi di antara keluarga-keluarga mulia itu, yang paling terhormat adalah keluarga-keluarga yang oleh Allah itu dikisahkan di dalam Al-Quran. Yang pertama tentu ada keluarga baginda Rasulullah SAW. Banyak keutamaan kemuliaan dari keluarga ini. Kemudian Allah juga menyebut tentang keluarga Imran. Nah gitu. Allah juga menyebut keluarga Yakub, dan insya Allah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, ini sebagai pengantar terlebih dahulu. Ada dua pilar qawamah kepemimpinan dalam rumah tangga, yang bila mana kedua pilar ini kokoh, insya Allah juga rumah tangga itu akan kokoh. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi qawamah itu memang Allah bebankan di pundak rijal, laki-laki, suami sebagai kepala rumah tangga atas perempuan. Makna qawamah di sana bukan berarti kecerdasan atau kepintaran intelektual, bukan. Karena kerap kali kita jumpai juga banyak ibu-ibu yang itu lebih cerdas secara intelektual dibanding laki-laki. Nah gitu. Namun makna qawamah di sana adalah makna tanggung jawab kepemimpinan. Nah, ada dua pilar di sini. Yang pertama adalah nafkah, yang kedua adalah ilmu agama. Jadi
ketika misalnya seorang suami lemah dari segi nafkah, ini kita bukan bicara berapa nominal, bukan pekerjaannya apa, bukan status sosial apa, juga bukan, tapi manakala lemah dari segi nafkah yang itu layak bagi istri dan juga keluarganya, maka biasanya itu akan sedikit mengalami kegoncangan dalam keluarga. Ini sudah banyak cerita ya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah makan asam garam kehidupan pasti tahu. Kadangkala laki-laki suami menjadi kurang dihormati di keluarga istri, posisinya akan sedikit lebih diremehkan manakala kalau faktor nafkah ini tidak tercukupi. Nah gitu. Jadi memang mau tidak mau suami di sini wajib menafkahi istri dan anak-anaknya, karena itulah tanggung jawab yang dibebankan. Yang kedua adalah ilmu agama. Selain nafkah, qawamah itu akan menjadi kokoh manakala ilmu agama itu juga diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya. Kamu bisa ikut majelis taklim, betul, ibu-ibu bisa ikut majelis taklim, tapi seyogyanya itu tidak menganulir tanggung jawab kepada kepala rumah tangga untuk tetap juga, nah dia yang membimbing dan membina anak-anak dan istrinya. Nah sehingga ketika pilar nafkah kemudian pilar ilmu agama ini kokoh, insya Allah rumah tangga itu juga akan kokoh. Nah sekarang coba kita lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai dua istilah berbeda untuk menyebut hubungan suami istri di dalam Al-Quran. Yang pertama ada istilah zaujah, dan yang kedua ada istilah imro'ah. Mari kita sama-sama simak terlebih dahulu firman Allah dalam surat At-Tahrim. Al-Quran surat At-Tahrim ini termasuk surat yang banyak berbicara tentang keluarga. Yang mungkin paling familiar bagi kita adalah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tapi kalau kita simak lagi mulai dari ayat yang pertama nanti sampai ayat yang ke-12, memang At-Tahrim banyak berbicara tentang potret atau tipologi dari rumah tangga. Baik, kita coba simak Al-Quran surat At-Tahrim ayat yang pertama. Ini ketinggalan niatnya ya, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahlallahu lak tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Nah, jadi bisa kita simak di sana ada kata-kata azwajik. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, kata Allah, lima tuharrimu, mengapa engkau mengharapkan ma ahlallahu lak, apa-apa yang Allah halalkan bagimu. Tabtaghi mardata azwajika, apakah hanya dalam rangka mencari keridhaan dari istri-istrimu. Jadi ada kata azwajik, zaujah di sana. Apa definisi dari zaujah? Zaujah adalah hubungan suami istri. Karena ini suami istri pasti ada hubungan fisik. Kemudian terjadi keharmonisan, baik dari segi iman, pemikiran, dan perasaan antara kedua suami istri tersebut. Nah, bukan berarti mentang-mentang sudah dikatakan harmonis secara pemikiran, iman, dan perasaan tidak ada dinamika dalam rumah tangga. Tetap saja keluarga teladan seperti keluarga Nabi sekalipun ada dinamika. Bedanya adalah dinamika tersebut, ya kalaupun
ada sedikit cekcok itu dalam hal-hal yang sifatnya ya remeh lah, bukan hal-hal yang sifatnya prinsip. Nah, begitu. Jadi di At-Tahrim ini kan Allah mengatakan kepada Nabi, kalau di umum asbabun nuzulnya ini soal madu, ibu-ibu. Ini agak sedikit sensitif Pak ya kalau bicara madu di sini. Ada yang bilang itu madu asli, ada yang bilang itu madu murni. Apa bedanya Bapak? Madu asli dengan madu murni? Kalau asli? Oh gitu. Jadi kalau bahas ini yang Bapak semangat ini. Nah, baik, kita coba jelaskan. Jadi kalau dari asbabun nuzul itu ada dua tentang turunnya ayat ini. Pertama, dikatakan madu asli karena suatu ketika ibunda kita Hafsah itu sakit, yang menyebabkan beliau pulang dulu ke rumah. Kemudian pada saat ternyata tiba-tiba balik ke rumah, Nabi kebetulan tengah mengobrol dengan madunya Hafsah, ibunda kita juga, Maryam Al-Qibtiyah. Nah gitu, sehingga mumpatlah ceritanya ibunda kita tersulut cemburunya. Nah yang kedua, ini juga madu murni. Kalau murni itu memang madu beneran Pak. Kalau asli itu dibawa ke rumah, istri marah, itu madu asli. Kalau madu murni itu, nah emang madu beneran. Nah jadi Nabi katanya disuguhi minum madu di rumah ibunda kita Zainab. Tapi ibunda kita Aisyah dan ibunda kita Hafsah, nanti kalau Nabi pulang kok kayak bau getah gitu ya, kayak bau getah, nggak enak baunya. Padahal bukan. Dengan harapan nanti Nabi nggak mau lagi minum madu itu di rumahnya Zainab. Nah Nabi dalam rangka menenangkan hati istri ya, kalau kalian suka nanti saya nggak minum lagi lah. Nah seperti itu kurang lebih menurut para ulama terhadap asbabun nuzul ayat ini. Nah sehingga Allah menegur, ini bukan suatu hal yang dosa, tapi Allah menegur baginda, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma a'lallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan? Kenapa? Setelah saya tidak bakal minum itu lagi. Sesuatu yang Allah halalkan atasmu hanya dalam rangka mencari keridhaan dari istri-istrimu. Nah jadi betul ada dinamika dalam keluarga Nabi, tapi itu dalam hal-hal yang remeh saja, bukan dalam masalah prinsip. Sehingga Allah senantiasa memakai kata zaujah untuk menggambarkan relasi antara Rasulullah dengan istri-istri beliau. Coba kita lanjut kepada Al-Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-10. Nah ini juga menyebutkan relasi suami istri. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kufur, imra'atan Nuh wa imra'atan Lut, yaitu istrinya Nuh dan istrinya Lut. Nah, kata yang dipakai di sini bukan zaujah, melainkan imro'ah. Apa itu imro'ah? Imro'ah adalah hubungan suami istri, karena suami istri pasti ada kontak fisik di antara mereka, hanya saja tidak terjadi keharmonisan baik, entah itu karena faktor pemikiran, perasaan, atau iman. Nah itu dia. Allah membuat permisalan, perumpamaan bagi orang-orang kafir itu istrinya Nuh dan istrinya Lut. Ada apa gerangan dengan istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut? Karena kedua istri ini ingkar, tidak beriman kepada suaminya, meskipun suaminya Nabi, gitu. Jadi meskipun suami ini Nabi, orang pilihan, tapi sayangnya istri-istri mereka ingkar, tidak beriman kepada suaminya. Nah ini juga
kalau saya mengajar anak-anak kadang suka atas lorong, apa bedanya Nabi dan Rasul? Nah, rata-rata anak-anak akan menjawab, kalau Nabi menerima wahyu untuk diri sendiri, kalau Rasul menerima wahyu untuk diri sendiri dan didakwahkan kepada orang lain. Sebenarnya definisi itu kurang tepat. Mengapa kita katakan kurang tepat? Ya, bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau hanya menerima wahyu untuk diri sendiri, jangan-jangan istrinya nggak tahu, mas sampai itu Nabi. Jadi suami istri sendiri nggak tahu kalau suaminya Nabi, dan anaknya juga nggak tahu kalau misalnya bapaknya Nabi. Nah, yang lebih tepat adalah bedanya karena risalah. Rasul membawa risalah tersendiri, sementara Nabi hanya melanjutkan risalah dari Rasul sebelumnya. Nah, gitu. Baik, jadi di sini ada istilah imro'ah, dan Allah memberikan permisalan kepada keluarganya Nabi Lut dan keluarga Nabi Lut. Suaminya beriman, istrinya ingkar. Kita lanjut ke At-Tahrim ayat yang 11. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'atan fir'aun. Allah juga membuat permisalan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Lagi-lagi kata-kata imro'ah di sini. Bedanya adalah kalau tadi istrinya yang ingkar, kalau ini suaminya yang ingkar, istrinya yang beriman. Istri Fir'aun, Asiyah, termasuk di antara perempuan yang itu mulia, memperoleh banyak keutamaan. Nah, kita tahu bersama bagaimana dulu Asiyah ini membesarkan Nabi Musa dari kecil diasuh hingga akhirnya Nabi Musa pergi keluar dulu sebentar, menetap di kampungnya mertua beliau Nabi Suhaib. Nah, kemudian balik lagi. Setelah balik mendakwahi Fir'aun dan juga istrinya yang beriman, ibu angkatnya, bapak angkatnya kafir, tidak mau beriman. Jadi kata-kata imro'ah juga. Dan yang paling terkenal, yang paling mudah kita pahami, firman Allah di surat Al-Lahab ayat yang keempat, wa imro'atuhu hammalatal hatab. Di istrinya Abu Lahab. Kalau ini suami istri sama-sama ingkar, sama-sama kafir. Kelihatannya mungkin kompak dan serasi. Ya, Abu Lahab itu kan petinggi Quraisy, bangsawan, kaya. Istrinya sendiri juga namanya saja Ummu Jamil, terkenal dengan kecantikannya. Tapi Allah akan membongkar aib keluarga ini dengan memakai kata imro'ah, menunjukkan ya tampaknya di luar saja keluarga ini kompak, harmonis, isinya enggak sama sekali. Nah, bagaimana dengan keluarga teladan Nabi Ibrahim alaihissalam? Nah, dan kaitannya dengan Baitullah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ganti posisi dulu. Ini asam uratnya agak tinggi. Ya, saya lagi sauna kebetulan. Baik, Bapak Ibu, ada 3 di sini yang saya cantumkan sebagai buku referensi. Kalau ada kesempatan sebaiknya dimiliki. Ada buku tentang Nabi Ibrahim sendiri dari Syekh Al-Salabi, atau tentang Bani Ismail dan juga Siti Hajar, yang itu menggambarkan tentang keluarga Nabi Ibrahim secara utuh. Nah, Nabi Ibrahim ini dan kaitannya dengan Baitullah begini. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di suatu kota kecil yang bernama Ur. Ur itu masuk wilayah Babilonia lama. Ini peradaban kuno di Irak sana.
Nah kemudian ketika Nabi Ibrahim itu lahir, raja yang berkuasa bernama Namrud. Namrud pernah bermimpi ceritanya, sehingga sananya itu akan diambil alih oleh seorang pemuda. Risaulah Namrud, kemudian dikumpulkan para ahli wujud. Ini apa takwil dari mimpinya? Paduka, kalau itu nanti akan ada anak muda yang mengambil alih tahtanya Paduka, sehingga disuruh dibunuh ceritanya anak-anak yang lahir ketika itu, terutama yang laki-laki. Nah, Nabi Ibrahim itu bisa selamat. Dalam pertumbuhan Nabi Ibrahim, akhirnya beliau naik menjadi nabi itu berangkat usia 40 tahun. Dakwah Nabi Ibrahim, kita sudah tahu bagaimana beliau merubuhkan berhala. Ada suatu altar berisi banyak berhala, semuanya dirubuhkan kecuali satu paling besar, dan kapaknya dililitkan di leher berhala paling besar itu. Orang-orang heran, siapa yang lancang berani melakukan tindakan ini? Nabi Ibrahim dengan santai kan menjawab, ya tanyakan saja kepada berhala paling besar itu. Ini bagaimana mungkin dia ngomong? Nah, disitulah Nabi Ibrahim menskakmat. Kalau sudah tahu tidak bisa ngomong, kalau sudah jelas tidak bisa membela diri sendiri, bagaimana mungkin kalian menyembah mereka? Nah, itu kan jadi heboh, Bapak Ibu ya, heboh, hingga akhirnya dihadirkanlah di hadapan Namrud. Namrud sudah punya firasat, jangan-jangan anak ini nih, jangan-jangan anak ini yang jadi takwil mimpi lama itu. Nah, kemudian terjadi dialog, singkat kata ditangkap. Namrud dan juga para menteri-menterinya ketika itu memikirkan apa hukuman yang paling cocok untuk orang ini. Kalau hanya dipenggal, Bapak Ibu, itu terlalu cepat matinya. Mati paling efektif itu kan dipenggal ya, jatuh, dalam hitungan detik ya kepala sudah meneliti, tidak terasa. Kalau ditembak, ditusuk itu masih agak mending. Nah, itu masih belum ekstrim. Jadi dipikirkanlah hukuman yang bisa membuat efek jera, supaya orang tidak berani lagi melakukan tindakan yang sama. Dipikirkanlah hukumannya, hukuman bakar. Karena harapan dengan dibakar, Nabi Ibrahim akan menjerit-jerit kesakitan. Jadi kumpulkan kayu, dibakar, dan dilempar Nabi Ibrahim. Anehnya, ketika hari H, Nabi Ibrahim ini tidak bergeming. Kok gak kedengaran ya suara teriak-teriakan dan lain-lain? Ya, karena kan atas izin Allah itu menjadi mukjizat dari Nabi Ibrahim. Selesai apinya menjadi kecil, Nabi Ibrahimnya dia keluar. Nah, tidak lama berselang justru Namrudnya yang sekarang dimasuki lalat. Kita bisa bayangkan lalat masuk ke pangkal hidung, berdiam di sana kurang lebih 3 hari, mau makan nggak enak, tidur nggak enak, apa-apa nggak enak, ya akhirnya terpapar dan mati. Kalau seorang raja dengan ego yang tinggi seperti itu mati bertarung di medan perang, itu masih mending Pak, itu kesatria kan, menghadapi lawan yang tangguh dan mati secara kesatria di medan laga. Nah, gitu. Ini enggak, mati lantaran makhluk yang dianggap kotor, kecil, lalat. Jadi raja kita yang mulia, bahkan yang mengaku diri Tuhan itu mati karena lalat. Ini kan enggak elit betul ceritanya. Itu yang menimpa Namrud. Nah, pasca kejadian tersebut barulah akhirnya Nabi Ibrahim hijrah. Ini bisa dilihat ke arah atas sana, beliau menuju suatu kota bernama Haran. Ini sekarang masuk teritori Turki bagian tenggara. Haran itu di sana menikah dengan ibunda kita Sarah, kemudian diikuti juga oleh keponakan Nabi Ibrahim, Lut. Kemudian turun ke bawah, Nabi Ibrahim menetap di Yerusalem.
di Palestina sekarang, sementara Nabi Lut itu menyingkir sedikit ke kota Sodom di dekat Laut Mati, daerah Yordania sekarang. Tinggal di sana berumah tangga, berlalu setahun, 10 tahun, 15 tahun. Setelah berusia 55, ada kesempatan Nabi Ibrahim itu berkunjung ke Mesir. Kala itu berjumpa dengan Fir'aun yang berkuasa di sana. Nah, Fir'aun ini punya ketertarikan kepada istri orang. Nah, ini kelainan ya. Dia nggak terlalu tertarik dengan yang gadis, dia tertarik justru dengan istri orang. Nah, Nabi Ibrahim tahu akan hal itu, mewanti-wanti. Nanti kalau misalnya ditanya sama tentara, bilang ya, kamu ini saudaraku, jangan bilang istriku. Itu kata Nabi Ibrahim kepada Sarah. Akhirnya dia dicegat oleh tentara di sana. Ya tetap saja sudah mengaku saudara, tetap saja diambil ke kerajaan. Nah, Fir'aun ini menyentuh ibu kita Sarah, tapi Allah tolong sehingga tidak bisa tersentuh. Ketika mulai, kemudian minta didoakan, mencoba lagi, belum kapok-kapok, mulai lagi, kali ketiga, sepenjuru tubuh mulai, cuma lidah saja yang bisa berbicara. Nah, sebagai bentuk penyesalan, supaya tidak memulai lagi setelah nanti ibu kita Sarah ini pergi, maka Fir'aun ketika itu memberikan hadiah berupa budak perempuan yang bernama Hajar. Kalau dalam buku-buku ini ada dua pendapat Bapak Ibu. Ada yang mengatakan betul budak, hanya saja budak dari sebenarnya ada pimpinan suku atau suatu negeri, yaitu ditaklukkan oleh Fir'aun sehingga putri ini dijadikan budak. Ada yang mengatakan bukan seperti itu, memang budak. Terlepas dari manakah yang benar dari pendapat ahli ini, sama sekali tidak mengurangi kemuliaan dari ibu kita Hajar itu. Sama sekali tidak mengurangi kemuliaannya. Nanti setelah ini kita akan kisahkan seperti apa perjalanan beliau ke Baitullah. Datang berdua, pulang bertiga. Umur bertambah juga, 65 belum dikaruniai anak, 75 belum dikaruniai anak, umur 80 ada kewajiban bagi Nabi Ibrahim untuk khitan. Jadi di Ibrahim itu khitannya umur 80. Umur 85 belum juga punya anak, ibalah hati dari ibunda kita Sarah. Wahai suamiku, sudah kalau itu nikah saja dengan Hajar. Nikah umur 85, umur 86 lahirlah anak pertama. Jadi penantian Nabi Ibrahim itu 86 tahun. Kalau ada di antara saudara kita yang sudah menunggu 8 tahun, 18 tahun, insya Allah tetap sabar. Nabi Ibrahim menunggu 86 tahun baru punya anak pertama, Ismail. Bisa terbayangkan nggak kira-kira penantian yang demikian lama, anak yang ditunggu-tunggu, setelah hadir ya wajar kan ekspresi rasa suka, timbul pula rasa cemburu pada hati ibunda kita Sarah, sehingga akhirnya istri dan anak yang kecil ini harus dibawa ke tempat yang menjauh di sana, di Bahrah. Menempuh perjalanan yang juga itu lama. Nah, disampaikan kepada Hajar, ayo berkemas, ikut aku. Di sini bisa kita petik kesimpulan dan pelajaran bagaimana sifat dan sikap dari Hajar sebagai seorang istri yang itu tidak banyak mempertanyakan apa yang disuruh oleh suaminya. Kan beliau katanya, mau kemana? Ini kok jalan sehari dua hari kok belum nyampe-nyampe juga, ini mau kemana sih sebenarnya? Nah, bukan cuma sampai di situ, ditinggalkan ternyata di daerah yang itu jangankan manusia, ranting pohon pun tidak ada. Di suatu tanah tandus kering, bakah.
ditinggalkan, dan suaminya langsung balik badan. Disitulah kami berinisiatif, ibunda kita Hajar bertanya, wahai Ibrahim, apakah di tempat seperti ini kami tidak engkau tinggalkan? Kecabut dalam batin Nabi Ibrahim bisa kita rasakan seperti apa. Beliau diam dan diulangi lagi, wahai Ibrahim, apakah di tempat seperti ini kami akan engkau tinggalkan? Beliau juga diam, tidak berkata sama sekali. Diganti pertanyaannya, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Maka dengan permintaan air mata Nabi Ibrahim mengangguk, ya. Jawaban dari ibunda kita Hajar ini yang luar biasa. Baiklah, kalau itu perintah Allah, maka niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Nah itu. Jadi kalau itu perintah Allah, ya sudah. Insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Perkataan yang baik itu berbuah pahala yang mengalir sampai hari ini, Bapak Ibu. Karena tidak lama berselang setelah itu, kita tahu persediaan air sedikit, persediaan makanan sudah mau habis. Naluri seorang ibu pasti ingin ya pilih memperliku kemana, mau bertamu di mana, menginap di mana, dan lain sebagainya. Maka ditaruh bayi Ismail yang kecil ini, kemudian berlari-larianlah ibu kita antara bukit Safa dan bukit Marwah. Naik, lihat, syukur-syukur ada orang datang atau nampak sumber mata air, tidak kelihatan. Balik lagi, naik ke bukit Marwah, tidak kelihatan juga. Bola lagi ke Safa, begitu terus 7 kali. Ternyata air yang dicari justru terpancar di dekat kakinya Ismail itu. Nah, karena beliau memang orang Kipti, nah beliau berucap begini, zam, artinya ya berkumpulan. Di air itu dibendung sehingga bisa diciduk. Karena sudah ada mata air, tidak lama kemudian datang kabilah yang bisa menetap di sana. Ini adalah rizki dari Allah. Datang Bani Jurhum, bermigrasi dari Yaman hendak ke utara. Tiba-tiba di dekat sana melihat kok ada burung mengitari langit. Biasa itu menandakan ada sumber mata air, tapi setahu kita kan nggak ada mata air di sini. Akhirnya dia tanya, iya ada mata air dan ada perempuan dan anaknya di sana. Minta izinlah Bani Jurhum, apakah ibu memperkenankan kami mungkin di sini tinggal? Jawaban dari ibu kita Hajar, boleh silakan, tapi jangan miliki. Boleh pakai, tapi jangan miliki. Tidak masalah, tinggallah di sini. Nah, sehingga yang tadinya cuma sendiri nggak tahu akan bergaul kemana, akan berbincang kemana, nggak ada teman sama sekali. Air ada, tetangga datang. Itu berkah dari Allah. Apakah Nabi Ibrahim sudah tahu dari awal akan seperti ini? Belum tahu ya itu. Ada yang tahu mungkin agak lega juga ya. Ya paling nanti tinggal saya balik ya. Nanti sudah ada kabilah datang, nanti ada air. Kan udah begitu. Ketika ditinggal itu Nabi Ibrahim berdoa, itu anak itu masih gitu ya. Belum ada air, belum ada orang. Tapi ya Allah uruskan, insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan. Itu jawaban dari ibu kita Hajar. Jadi baliklah Nabi Ibrahim menetap lagi di sana sampai 13 tahun setelahnya beliau dikaruniai putra kedua, yaitu Ishak dari ibu kita Sarah. Yang saat tersebut Nabi Ibrahim telah berusia 99 tahun. Nah, baru punya anak kedua. Dalam pembacaan saya di Sirah Nabawiyah, Bapak Ibu, itu setidaknya Nabi Ibrahim 5 kali ke Makkah itu. Kali pertama tadi buat ngantarin anak istri balik. Kali kedua sebelum lahir Ishak, anak masih satu ya, datang perintah untuk kurban. Ru'yah shadiqah,
mimpi yang benar untuk menyembelih anak ini. Jadi baliklah ke sana. Balik ke sana menyampaikan, istri taat, suami bertakwa, anak soleh. Bagaimana pandanganmu? Kan ditanya dulu. Ayah bermimpi begini. Nah, jawaban anaknya, ya kalau itu perintah Allah ya tunaikan. Insya Allah ayah akan dapati aku dalam kondisi yang sabar. Nah, istrinya juga ditanya, bagaimana pendapatmu? Ya, lakukan kalau itu perintah Allah. Bahkan kan setan itu menggoda. Oh, tinggal-tinggalnya sudah lagi tinggalin, sudah dinafkahi. Itu cerita sekarang ya gitu ya. Dihamilin, ditaruh di sini nggak dinafkahi, sekarang datang membeli anak. Suami macam apa itu? Mungkin itulah kurang lebih bahasanya. Dan bila kita ajar tahu godaan setan kan dilempari, yang hari ini menjadi perbuatan saudara kita yang naik haji untuk melontar jumroh itu 3 kali, karena menggoda Nabi Ibrahim, menggoda istri beliau, menggoda anak beliau, dan 3-tiganya mental. Kalau tadi sa'i lari-lari antara Safa dan Marwah, kemudian ada air Zam-Zam yang hingga hari ini juga mengalir terus. Nah, itu kali kedua Allah ganti dengan kibas sehingga menjadi syariat hingga hari ini. Orang yang tak sempat naik haji maka menunaikan ibadah kurban bagi yang mampu gitu. Balik lagi, kali ketiga Nabi Ibrahim datang berkunjung pada anak ini saat sudah menikah. Jadi Nabi Ismail sudah menikah. Hanya saja nggak ketemu Bapak Ibu kali itu. Dan kebetulan memang istrinya ini yang putri dari orang Jurhum itu agak kurang bagus akhlaknya. Jadi ditanya sama mertuanya, bagaimana kondisimu? Ya, hidup kami susah, gini-gini, banyak mengeluh aja. Nanti kalau suamimu datang pesan ya, ganti palang pintu, kata Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ismail datang ya, apa banyak orang datang? Iya, nggak ada bapak-bapak tua datang. Dan apa pesannya? Ya katanya disuruh ganti palang pintu. Ya sudah, akhirnya diceraikan. Itu bapakku, kata beliau. Ya diceraikan. Nah, kali keempat Nabi Ibrahim datang lagi. Sempat datang lagi ke Makkah itu. Kemudian nggak berjumpa juga, cuma ketemu dengan istrinya dan sudah ganti. Nah, nggak ketemu, disampaikan. Nanti kalau suamimu datang, bilang ada yang datang mencari. Nah, sekarang palang pintu sudah keluar, berangkat, gitu jawabannya. Karena ditanya bagaimana kondisimu, ya alhamdulillah kami gini ya, itu ceritanya. Nah, kali kelima yang direkam dalam Sirah Nabawiyah ketika Nabi Ibrahim datang lagi untuk meninggikan Baitullah. Nah, ini dia. Ini baru masuk kepada materi kita. Ketika ingin meninggikan Baitullah, para ulama berpendapat, Bapak Ibu, pondasi Ka'bah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Sebagai ulama berpendapat pondasi Ka'bah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Kemudian tersapu oleh banjir Nabi Nuh. Nabi sebelum Nabi Ibrahim, Adam, Idris, Nuh, Saleh, itu usianya kan ratusan tahun ya, 300 tahun, 500 tahun. Nabi Nuh saja jadi nabinya 950 tahun. Belum lagi sebelum jadi nabi dan setelah beliau turun di banjir itu berapa lama usianya. Nah, oleh Nabi Ibrahim itu yang kemudian ditunjuki dan ditinggikan kembali. Maka bergotong royonglah anak dan bapak ini untuk meninggikan Baitullah. Nabi Ismail datang mencari batu, dikumpul-kumpulkan batu itu. Dikumpul-kumpulkan batu, disusun supaya lebih memudahkan bapaknya dalam membangun. Nah, tumpukan batu yang berkumpul itu, itulah yang kita kenal hari ini dengan Hijr Ismail. Hajar kemudian
batu, hujrah kumpulan batu. Nah, hijr Ismail itu ya tadi, kalau taruh dulu, kumpul-kumpulin taruh supaya lebih dekat nanti untuk membangun Ka'bahnya. Nabi Ibrahim itu susun setinggi mana. Ketika sudah lebih tinggi dari tubuh, gimana caranya? Tapi butuh pijakan untuk menaruh ke yang lebih tinggi. Pijakan itulah yang akhirnya membekas tapak kaki Nabi Ibrahim, Maqam Ibrahim. Jadi pakai kof ya, bukan pakai kaf. Maqam itu kan kedudukan, makomnya mulia, posisi atau kedudukan mulia. Nah, ini pijakan itu mulia. Maqam Ibrahim itu yang dipakai oleh Nabi Ibrahim untuk mengusung ke batu-batu yang lebih tinggi. Nah, bagi bapak ibu yang sudah berkesempatan haji atau umroh kemudian melihat Maqam Ibrahim, ya saya perhatiin kalau tapak kaki mungkin ukuran 46-47 mungkin bapak ibu ya, agak lebih besar lah dibanding tapak kaki kita. Kalau kita mungkin yang laki-laki rata-rata 40 sampai 42, kalau terperhati mungkin ini kayak kaki orang barat lah, lebih gede dikit, ukuran 46-47 mungkin, sepintas seperti itu. Nah, yang ditinggikan setelah jadi itulah bangunan Ka'bah yang mula-mula. Dalam perjalanannya memang itu pernah mengalami beberapa kali renovasi sehingga menjadi bentuk yang sekarang kita dapati ini. Jadi itu kali kelima Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail meninggikan bangunan Ka'bah. Balik lagi berselang 40 tahun setelahnya Nabi Ibrahim mendirikan juga Kawah Masjidil Haram untuk anak keturunan Nabi Ismail, Masjidil Aqsa untuk anak keturunan Nabi Ishak kala itu. Ya, bisa kita lihat ya. Jadi kalau bicara Al-Aqsa kita tentu prihatin sampai hari ini kondisinya demikian Bapak Ibu. Dari tanggal 7 Oktober kalau masih ingat dulu, 7 Oktober, 7 November, 7 Desember, sekarang sudah tanggal lewat 7 Juni, masih bisa bertahan, Masya Allah. Saya kalau udah lihat itu enggak ini apa ya, enggak tahan. Seolah sebagai laki-laki, sebagai bapak, sebagai suami kayak nggak bisa berbuat banyak, nggak bisa menolong banyak, ya paling ya unjuk rasa, demo, ikutan boikot, ikutan nyumbang, iya, tapi ya kondisinya masih begitu, belum berubah. Mereka menjerit ayo muslim di mana, kalau muslim nanti gimana kalau kita ditunjuk, kamu masih makan enak-enak, masih gini. Sekarang suka inilah kalau misalnya sudah bicara Palestina, Al-Aqsa, ya kesedihan tersendiri bagi kita. Dan saya senantiasa berdoa semoga ada kesempatan untuk bisa sujud di Masjidil Aqsa itu. Semoga Bapak Ibu pun sama, sampai ke Masjidil Haram menunaikan haji, umroh, dan ada kesempatan juga untuk ke Masjidil Aqsa. Baik, ini gambaran Makkah ketika itu. Saya coba berita ya. Ini mungkin Abu Ubais, ini Safa, ini Marwah. Safa, Marwah. Jadi disitulah dulu berlari-lari ibunda kita Hajar. Nah, rumah Nabi di sekitaran rumah peninggal di sekitar Bukit Marwah ini. Darul Arqam, rumahnya Arqam bin Abi Arqam itu di sekitaran Bukit Safa. Ini Bani Maksum ini baninya Abu Jahal, baninya juga Khalid bin Walid. Penentangannya sangat keras terhadap dakwah Nabi di masa-masa awal dulu. Bani Adi ini baninya Umar, rumahnya Umar dekat sini, rumah Khattab itu. Bani Tahim ini baninya Abu Bakar. Bani Abdi Syam, anaknya Abdi Manaf, ada dua, ada Abdi Syam dan juga Hashim. Hashim ya ini kabilahnya Nabi,
di Syam di sana, rumahnya Abu Sufyan, Utbah bin Rabi'ah, Hindun dan lain sebagainya. Loh. Sebagai pengantar terlebih dahulu mungkin itu dari saya tambahkan satu kisah dari para ulama dahulu. Kisahnya begini, ada seorang ulama di daerah Syam hendak naik haji, sudah kumpulkan bekal karena butuh biaya juga untuk beliau. Kondisi ekonomi beliau juga tidak terlalu kaya dan mapan. Sedikit sampailah terkumpul dan sudah cukup, sudah niat, sudah azam hendak berangkat. Dalam kondisi demikian ternyata di tengah perjalanan belum berangkat ini ada seorang janda perempuan yang tengah memasak. Istri beliau lagi hamil dan idam. Kok kayak harum ya, ini bau dari mana ya? Suamiku kalau coba minta kalah sedikit, kok harum betul, tercium harum betul masakan ini, minta kalah sedikit. Dan kondisi idam seperti itu. Ya datanglah beliau, ini sebelum berangkat haji ceritanya. Datanglah beliau, diminta, Bu, apa boleh saya minta sedikit untuk istri saya lagi hamil. Kata ibu ini, mohon maaf Tuan, ini halal bagi kami tapi haram buat Tuan. Kok bisa? Jadi tetap bersekutu tidak mau ngasih gitu. Ya mohon maaf Tuan, bukannya apa-apa, ini halal bagi kami tapi haram untuk Tuan. Nah akhirnya terus dikejar, kok bisa Bu? Bukankah kita sama-sama muslim? Mengapa halal bagi ibu dan haram bagi saya? Di situ baru meneteslah air mata ibu ini bercerita. Kami miskin, anak-anak saya lama gak makan Tuan. Sampai akhirnya ketika kami jalan bertemulah bangkai keledai. Bangkai keledai itulah yang saya masak. Dan itu mungkin tercium di rumah Tuan sehingga istri Tuan yang minta masakan tersebut. Ini halal bagi kami karena memang kondisinya demikian dalam status yang sifatnya darurat. Babi haram, makanan hewan-hewan yang bertaring haram. Tapi kalau dalam status darurat perkara hidup mati dikonsumsi itu menjadi boleh, hanya sebatas melanjutkan hidup, bukan sampai yang sendawa enggak. Nah ini dalam rangka menyambung hidup. Tapi bagi Tuhan jelas ini haram karena bangkai. Maka batal berangkat haji ulama kita ini dan diserahkanlah hartanya kepada keluarga miskin tersebut. Dan alhamdulillah ini Allah ijabah, sehingga karena memang ceritanya cerita sufi ya seperti itu, ya Allah terima pada itu. Tidak haji tapi tetap dipandang berangkat haji. Nah ibrah yang ingin saya tutup di sini adalah bahwasanya kerinduan kita kepada Baitullah itu hal yang wajar. Bagaimana tidak? Di situ adalah kiblat pertama kita. Di situ banyak kejadian-kejadian utama dalam agama, pahalanya besar. Barang siapa sempat berkunjung ke Masjidil Haram dan sholat di sana, itu seperti berapa ribu? 100.000 satu kali padahal. Yang di bawah itu Masjid Nabawi seperti 1.000. Di bawah itu lagi baru di Masjidil Aqsa 250 kali pahalanya dibanding sholat di tempat lain. Ini satu kerinduan, dan kita harus berupaya supaya ada kesempatan ke sana.
Jadi begini Bapak Ibu, kalau saya bisa memberikan tips sedikit, bagi Bapak Ibu yang sudah berangkat haji, alhamdulillah. Kalau belum, tetap upayakan nabung. Kan kalau bisa dapat kuota harus uangnya sekian dulu, nah kan? Sekian dulu, di atas 25 juta kan? Nah ini belum ini, supaya bukan hanya niat, maka supaya itu sudah lebih dari niat, sudah berupa azam, ya ditabung. Jadi kita sudah nabung ini, walaupun kita belum setor misalnya ya, tapi kita memang sudah menabung. Ya, kita tambah terus seperti itu. Syukur-syukur nanti sampai, dan syukur-syukur berangkat hajinya. Tapi andai kata belum sampai, Allah akan tetap memandang itu suatu hal yang lebih dari hanya sebatas niat belaka, karena sudah berubah aksi nyata. Nah begitu. Kalau misalnya sudah berkesempatan haji, kemudian masih ada kelebihan rezeki, nah kisah dari ulama tadi mungkin bisa direnungkan, bahwasanya pahala yang tidak kalah besarnya adalah ketika kita bisa membantu saudara-saudara kita yang lain, yang memang sekedar untuk makan dan bertahan hidup saja itu susah. Itu pahalanya sangat besar. Air mata yang tadi menetes dari ibu itu yang menyelamatkan hisab dari para banyak ulama, karena itu lebih besar di mata Allah dibandingkan amalan haji atau umroh sekalipun. Jadi harap kita proporsional di sini, tetap upayakan bisa berangkat haji, karena ya saya sendiri merasakan begitu. Ada apa ya, beda lah pokoknya kalau sudah sempat datang ya, sempat merasakan oh begini begitu, penghayatan kita itu akan lebih dibanding misalnya hanya lewat gambar, cuma lewat YouTube, itu pasti akan beda, nuansanya beda. Tapi kalau sudah bisa, sudah pernah, daripada misalnya terlalu sering atau bahkan jadi rutin tiap tahun, nah di sana sampai iktikaf dan juga Idul Fitri misalnya tiap tahun begitu terus, maka mungkin lebih utama adalah untuk membantu saudara kita yang masih ya untuk sekedar makan saja susah. Baik, saya rasa itu dulu sebagai materi dari saya. Mungkin agak sedikit ini ya, melenceng dari apa yang di ini kan. Silakan kalau ada yang ditanyakan, monggo. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, ya saya tidak akan bisa paksakan. Tafadhol, syukur. Saya atas ilmu yang sudah disampaikan, Masya Allah, kalau kita bicara tentang Baitullah, maka kemudian kita semuanya rindu, rindu dalam Allah. Jadi rindu Baitullah adalah rindu dan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Insya Allah Ta'ala. Dan yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Ustaz. Beliau bersedia. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Bertanya untuk ini menggunakan beberapa doa. Saya tadi sempat membaca bahwa di yang bersama sudah ditetapkan pengembangan dengan pusat jam. Ya berbeda dengan jam itu. Bagaimana Ustaz itu? Apakah memang sebaiknya kita tetap mengikuti yang ditetapkan oleh pemerintah? Sebelum saya jawab, saya harus menyampaikan dulu begini supaya tidak salah paham dan yang lain. Kewajiban saya menyampaikan apa yang saya tahu. Kemudian kalau nanti Bapak Ibu lebih condong ke salah satu pendapat, itu wajar dan itu menjadi hak dari Bapak Ibu sendiri. Dalam penentuan itu kan gini Bu, bumi satu, jarak paling jauh antara satu tempat ke tempat lain tidak lebih dari 24 jam. Iya. Makanya kan dibagi ada apa namanya,
garis bujur timur, bujur barat, dan yang lain 180 derajat itu bujur timur, bujur barat, yang mengatakan ya bumi ini paling maksimal ya 24 jam sehari semalam. 1 derajat akhirnya menjadi 4 menit dalam perbedaan waktunya. Dahulu di masa Rasulullah SAW, ketika Rasul dan para sahabat masih hidup, ada bulan-bulan yang itu memang menjadi krusial. Ada bulan-bulan yang itu tidak terlalu krusial. Bulan-bulan yang krusial ini karena dia terkait dengan ibadah. Contoh, penentuan awal akhir Ramadan itu krusial karena dia terkait dengan ibadah, dan juga 1 Syawal. Kemudian penentuan 1 Zulhijjah karena itu terkait dengan ibadah. Kalau kapan 1 Safar, 1 Rabiul Awal itu tidak terlalu krusial karena nggak ada ibadah khusus di dalamnya. Nah, ada 2 metode secara umum yang dilakukan kaum muslimin dalam rangka menentukan awal akhir dari bulan Umayyah tadi. Yang pertama yang kita kenal dengan istilah hisab. Hisab itu perhitungan. Hisab ini karena memang berdasarkan sekarang sains sudah maju, dia sifatnya sangat presis. Ya. Bahkan kapan Idul Fitri tahun 2100 itu bisa dicari tahu. Ya, benar. Dari mana? Hitung-hitungan hisab. Kapan gerhana total terjadi tahun 2200 itu bisa diketahui. Karena memang hitung-hitungannya presisi. Nah, gitu. Di antara saudara kita di Indonesia ini yang memakai metode hisab hakiki itu adalah saudara kita dari Muhammadiyah. Jadi perhitungannya kalau sudah 0,1 saja maka itu sudah masuk ke bulan baru, gitu ya. Jadi dilihat secara perhitungan, tidak harus di rupiah, dihitung saja sudah lebih 0,1 maka sudah masuk bulan baru. Itu perhitungan hisab. Yang kedua ada metode ruqyah. Ruqyah itu ya melihat dengan mata atau dengan bantuan alat optik sehingga memudahkan hilal bulan Sabit Lura itu terlihat. Nah gitu. Ini namanya ruqyah. Ruqyah juga ada yang bersifat lokal, ada yang bersifat global. Kalau lokal di zaman Imam Syafi'i dulu kan begini. Ruqyah itu ada istilahnya matla. Matla itu jarak 12 parsah atau sekitar 120 kilo. Itulah jarak yang dulu aneh kuda dipacu informasi sampai ke sana dalam sehari. Andai orang sana nggak dapat info itu ya karena memang ngompol ke mana informasi merpati disuruh juga jaraknya hanya segitu punya, paham ya? Nah sehingga dulu Imam Syafi'i berpendapat diperkenankan beda awal akhir Ramadan ataupun termasuk Zulhijjah itu ketika beda matla. Kalau lebih, kami sudah puasa, kami di sini berhasil meruqyah. Kami di sini nggak berhasil meruqyah karena terhalang bulan. Nah, maka beda dibolehkan kalau dia beda matla. Kalau masih dalam radius itu nggak boleh beda. Nah, gitu dalam pendapat Imam Syafi'i yang mengeluarkan ruqyah lokal tadi. Nah, kemudian 3 imam yang lain itu berpendapat ruqyah global. Jadi satu ruqyah untuk seluruh dunia. Kalau terlihat di Indonesia, nanti berlaku untuk seluruh dunia. Tidak terlihat di Indonesia, terlihat di India juga berlaku. Karena masih 24 jam tadi, satu dunia. Indonesia nggak terlihat, India nggak terlihat, Arab mungkin terlihat, Afrika mungkin terlihat, maka dia masuk kepada satu waktu.
Nah, itulah dua pendekatan yang dilakukan. Yang pertama hisab, Yang kedua ru'yah. berdalil ada, kemudian juga ru'yah. Tapi kalau yang saya pelajari memang kalau dalam pendalilan tadi kuat dalil, kalau dalil yang hisab itu sifatnya global. Jadi nanti bisa dilihat ya surat Yusuf ayat yang ke-5 ke-10 kalau nggak salah, bahwasanya matahari bulan bintang itu berputar berdasarkan manzilah. Manzilah itu garis edarnya masing-masing, dan itu bisa dipakai untuk menentukan waktu. Itulah dalil yang dipakai. Sementara yang menggunakan ru'yah itu menggunakan dalil subuh ru'yatihi wa afdiru ru'yatihi. Masalah kamu telah berhasil meru'yah dan berbukalah kamu tidak berhasil meru'yah. Nah, kalau dalam waktu dalil ini bersifat umum, ini bersifat khusus, sehingga ini lebih kuat secara dalil. Nah, gitu. Bagaimana sekarang tentang kalau tadi awal acara Ramadan Idul Fitri, bagaimana dengan Idul Adha? penentuan Idul Adha? Nah, ada hadis yang menguatkan bahwasanya khusus untuk Idul Adha itu diserahkan kewenangannya kepada penduduk Makkah, karena itu terkait dengan ibadah haji tadi. Kapan orang wukuf di Arafah pasti tanggal 9, bukan tanggal 10. Kapan hari naharnya, besoknya pelaksanaan haji dan lain-lain, nah, itu dilimpahkan kepada Amir Makkah dan penduduk Makkah. Nah, itu hadis yang menguatkan. Dan hadis itu secara umum tidak pandang bulu entah terlepas siapapun yang tengah menjadi amir atau penguasa Makkah. Dalam rentang sejarah itu kan baru diganti. Dulu cuma Rasulullah, diganti Bani Umayyah, berganti lagi kepada Bani Abbasiyah, kemudian di bawah Bani Utsmani, sekarang di bawah Saudi dan lain-lain. Nah, itu kan silih berganti, tapi hadisnya bersifat umum. Sehingga kalau begitu, kalau saya pribadi untuk Idul Adha memang berdasarkan dalil tadi yang lebih kuat ikut kepada penetapan Makkah dalam rangka tadi Idul Adha-nya. Itu adapun Idul Fitri dan awal Ramadan itu bisa memakai misalnya yang rukyat ataupun yang hisab tadi. Nah, itu yang sebagai pegangan bagi kita. Dan masalah kalau memilih salah satu, karena nggak mungkin dipraktekkan sekaligus dua-duanya. Nah, nggak masalah kalau membuatkan saya kayaknya lebih sikoh, lebih percaya, manut misalnya dengan keputusan pemerintah, monggo, nggak masalah. Saya karena warga Muhammadiyah ikut dengan ketetapan dari Muhammadiyah, monggo, nggak masalah. Oh, saya karena orang di sana sudah akan melakukan nanti haji, saya ikut dengan keputusan itu, monggo, tidak masalah gitu. Tapi memang kalau pesan dari saya pribadi, pelan-pelan kita belajar juga supaya tidak hanya ikut-ikutan, tapi dikit-dikit mulai ngerti, oh ini cara pendalilan, inilah faktanya dan lain-lain. Kalau mau sebenarnya, kalau ada politika will ke arah sana, bisa harusnya. Hari ini nonton Liga Champions bisa ada final kemarin live gitu. Kalau nanti menang, oh gini, itu bisa live. Nah, sekarang kan rupiah itu seperti suatu yang hanya golongan tertentu saja yang bisa melihat, kita kan nggak lihat. Coba kalau disaksikan baik, ini itu nampak tuh sebentar, itu nampak, nggak terlihat. Kalau mau bisa sebenarnya ke arah sana. Ya, wallahualam bishawab. Kurang lebih itu tadi. Ada dua pendapat. Ada lagi yang mau tanya, Bapak Ibu? Bapak, Ibu? Iya, ada yang tanya. Silakan. Waalaikumsalam. Untuk hewan kurban, jadi pada saat itu kan di Islam dan sekarang itu kan ada waktu ada yang tidak. Saya betul itu lebih baik. Ada
Tapi saya tetap dengan kenyataan kondisi karena dengan satu yang kita mengatakan nanti Oke, ini pertanyaan yang juga bagus. Jadi di masa Nabi dulu hewan di Arab itu kebanyakan kan memang kipas domba dan juga unta. Nah, sapinya mana? Sapi dari dulu sudah ada juga, tapi secara alami tidak hidup di Makkah atau di Arab. Yang punya sapi ada di daerah sama di Asia Tenggara. Nah, para ulama berdasarkan juga yang diajar oleh Nabi, maka mereka membolehkan seperti itu. Kalau kambing untuk satu orang, sapi itu 7, kemudian unta 10. Masya Allah. Kalau misalnya ini kambingan, mana yang lebih utama? Sebagian ulama berpendapat satu nyawa atau satu jiwa itu lebih utama. Jadi menyembelih satu kambing untuk satu orang dan keluarganya itu lebih utama dibanding misalnya satu jiwa sapi dan unta yang itu ber-7 atau ber-10. Ada yang berpendapat seperti itu. Sebagian ulama lain mengatakan itu sama saja karena memang sudah dibolehkan untuk yang namanya sapi tadi bersifat patungan dan juga unta bersifat patungan. Nah begitu. Jadi memang ada dua pendapat mengenai hal demikian. Kurang lebih prakteknya ya seperti itu dalam hewan-hewan kurban. Apakah boleh misalnya kurban itu untuk keluarga? Nah Nabi memang praktekkan gitu juga. Ini untuk Muhammad dan keluarga potong. Jadi satu kambing misalnya diniatkan untuk kita dan keluarga itu boleh. Sapi kalau bisa ini dari Pak Anu langsung semuanya satu sapi itu lebih bagus. Unta pun demikian. Tapi kalau hanya ikut patungan sapi itu pun tidak masalah dan boleh. Gitu. Itu kurang lebih. Kalau ada yang kurang nanti bisa ditanyakan. Lagi ya Pak. Waalaikumsalam. Arsyal. Dengan hari ini banyak fenomena PHP yang mengatasnamakan para dai dan artis-artis terkenal, bahkan yang baru saya buka ini mengatakan Nabi yang memang begini, orang yang seperti kaya raya cukup dengan memfollow postingan ini. Astagfirullah. Jadi pasti akan Kok bisa? akan yang kita butuhkan juga dan kita yang ada. Nah, menurut pandangan Islam itu Iya ya. terima kasih. Oke. Ya, belakangan memang banyak fenomena seperti itu ya. Dan korbannya bukan cuma dari orang awam, Iya. intelektual juga banyak, Cukup Mbak. artis-artis, para sosialita juga banyak korbannya. Islam itu tidak memandang Masya Allah. bahaya Apa beliau sebagai teh? lebih mulia. Iya. Astagfirullah, saya Apa Ustaz? fa'amma insan zaman talahu fa'akramahu wa anamahu fa'yakulu wa akraman. Nah, kadang manusia itu ketika Allah memberikan rezeki kepada dia, menjadikan dia kaya, dia merasa Allah memuliakan saya. Akroma. Dan sebaliknya, ketika Allah
memiskinkan dia, merendahkan dia, yang mengira Allah menghinakan dia. Padahal kan bukan itu. Jadi miskin kaya bukanlah predikat kemuliaan. Kaya itu ujian, miskin juga ujian. Kaya harus dipertanggungjawabkan, bahkan kelak di yaumul akhir itu kan hisab orang kaya akan lebih lama dibanding orang miskin. Miskin juga ujian. Orang miskin bersedekah dengan pendapatan yang cuma dia 3 juta misal pendapatan sebulan, dia infakkan 100.000, itu secara nominal kecil, tapi secara persentase itu besar dibanding orang yang penghasilan 20 juta cuma berinfak 300.000. Nah itu Pak, yang sini menguat infak, tapi besok kira-kira anak saya makan apa ya? Ada pengorbanan di sana. Yang di sini menguat infak secara nominal mungkin jor-joran, masya Allah ya ini sekian 10 juta, tapi besok tetap dia bisa makan, keluarganya akan aman, nggak harus memikirkan nanti gimana ya sekolah anak, gimana nggak yang harus jatuh tempo dan lain enggak. Nah disitulah kemahaadilan Allah sebenarnya. Miskin kaya bukan standar mulia atau hina, melainkan ketakwaan. Ketika berinfak di kala sempit itu bisa itu lebih dahsyat dibanding berinfak di kala lapang. Terbayang oleh kita saat Jaisul Usroh, Abu Bakar kan berinfak ya dengan seluruh harta, Umar datang berinfak dengan separuh harta. Kalau kita Allah karuniakan kekayaan, ini agak berat Bapak Ibu. Berkesempatan untuk berinfak separuh harta itu agak berat itu. Apalagi seluruh harta. Tapi saudara kita yang mungkin kurang mampu, bisa jadi peluang bagi dia, saya infak untuk Palestina, mungkin ngasihnya cuma 1 juta, tapi itu sepertiga harta dia. Masya Allah. Cuma punya motor, rumah, dan lain-lain, nggak ada lagi benda-benda yang sifatnya ini, ya ini tak kasih sepertiga hartanya. Nah pahalanya juga tidak akan tertukar. Nah oleh karena itu harapannya begini, tak kalah kita misal kondisi ekonomi kita di bawah, harap sabar, jangan tergoda untuk cepat jadi kaya, berubah, belum tentu itu lebih baik bagi kita. Dan teriming-iming dengan misalnya jalan pintas, disitulah mungkin nanti riba masuk, kebutuhan mendesak ini itu, flexing gaya hidup, pinjaman online yaitu riba masuk. Padahal mungkin kita nggak butuh-butuh amat seperti itu. Nah, kurang sabar dengan kondisi ingin cepat berubah, ujung-ujungnya penyesalan karena tertipu. Jadi kalau saya menyarankan, ya tekulah yang memang kita kuasai, kita paham bidang ini, kita invest di sana, tapi kalau kita nggak ngerti bidang itu, ini ada cara cepat ini, investasi uang sekian, tinggal bulan ini balik sekian. Besar perhitungan itu bobong-bobongnya. Mau embel-embel yang mungkin Islami gini-gini, kalau nggak jelas, ya walaupun ada tadi coba untuk figur ustadznya, figur ininya, belum tentu ustadz yang ngomong gitu kan ya. Mungkin itu kayak memang harus lebih hati-hati, jalani saja, yang penting selamat dunia akhirat. Yang melakukan itu dosanya berat, dan gitu aja. Alhamdulillah. Cukup sekian ya Bapak Ibu yang sudah mengisi pesan. Mungkin mau ada yang disampaikan lagi terakhir kali. Ya, pada kesempatan terakhir ini sebagai kesimpulan, mari kita belajar dari keluarga Nabi Ibrahim. Ada sosok bapak yaitu akhlak, mendahulukan perintah rohnya dibanding hanya sebatas perasaan, keinginan, dan lalu ada sosok istri yang itu setia. Kesetiaan itu berbuah manis hingga hari kiamat. Siapapun yang minum air Zam-Zam
melakukan safa marwah sa'i, tetap akan menyambut kepada beliau bila kita hajar pahalanya, dan ada sosok anak yang soleh. Karena Allah cinta, pada sisi lemahlah cobaan itu datang menyembah. Kita semua punya sisi lemah. Temukan di mana Ismail kita itu. Ada yang orang sisi lemahnya orang tua. Dia bisa ini. Kalau sudah berurusan dengan orang tua, dia itu titik lemahnya. Ada titik lemah pun anak, terlalu sayang sama anak. Ada titik lemah itu mata. Ada titik lemah itu mungkin pasangan, entah laki-laki atau perempuan dan lain-lain. Nah, pahami temukan titik lemah kita itu dan luruskan niat berkorban di sana. Jangan sampai dia memalingkan kita kepada ketaatan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin bawahan, suami, istri, anak, orang tua. Anak wajib taat sama orang tua, istri wajib taat sama suami, bawahan wajib taat sama pimpinan, kecuali dalam rangka maksiat pada Allah. La ta'ata fi makhluqin maksiatillah. Jadi kalau misal pimpinan menyuruh suatu tindakan yaitu menyelisihi perintah Allah, tindakan dosa, itu nggak boleh dilakukan. Ketika suami, ngapain sih ngaji terus? Ngapain sih penampilannya berhijab dan lain-lain? Kamu kan masih muda, udah buka saja. Itu nggak wajib ditaati, tetap disampaikan baik-baik. Begitu dengan orang tua dan anak. Ketika misalnya orang tua menyuruh begini, itu nggak wajib ditaati. Hanya saja penyampaian ada adab di sana. Adab suami terhadap istri tetap jalan, adab anak terhadap orang tua tetap jalan. Nah, ini harus kita lakukan sehingga ketaatan yang utama tetap kepada Allah dan Rasul-Nya. Kesimpulan kedua dan terakhir, semoga Allah memberikan kita kesempatan kerinduan kita kepada baik tuah itu berbuah dengan kesempatan untuk sujud di sana, beribadah di sana, menunaikan haji, umrah, termasuk berziarah juga ke Masjidil Aqsa, dan tetaplah berupaya untuk istiqomah dan sabar terlepas kondisi kita bagaimanapun. Kita kaya, kita miskin, tetap istiqomah. Berapa lama kita diminta untuk bersabar? Tidak lama. Ya paling 60-70 tahun, lebih-lebih 80 tahun, 90 tahun. Setelah itu kita mati. Terlalu sayang rasanya kalau umur yang singkat itu kita tidak sabar dan menyesalnya seumur hidup. Semua orang yang mati pasti menyesal. Tidak ada orang yang tidak mati yang menyesal. Bedanya adalah orang beriman penyesalannya rendah. Ini orang yang tingkat penyesalan rendah. Andai dulu lebih rajin majelis taklim, andai dulu lebih rajin ngaji, andai dulu lebih gemar berinfak, andai dulu lebih giat ibadah, penyesalannya di sana kalau orang beriman itu setelah dia mati. Tapi ada orang yang penyesalan itu sedang, orang-orang fasik, orang-orang muslim tapi gemar bermaksiat, itu penyesalannya itu sedang. Aduh, kenapa ya begini, dosa banyak mengalir terus, anak gak keurus, tanggung jawab ini, yang dimakan gak halal, ini banyak penyesalannya itu bagi orang-orang yang fasik tadi. Tapi penyesalan terberat tentu saja bagi orang-orang munafik dan orang-orang kafir, karena mereka tidak sempat beriman ketika masih hidup di dunia. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok pertama, orang-orang yang meskipun telah kita menyesal, tapi penyesalannya yang ringan. Dan semoga pertemuan kita yang mungkin terbatas ini menjadi sesuatu yang mungkin setelah kita mati masuk kubur kita tersenyum, sempat juga kita bermajelis di dunia. Mudah-mudahan kelak Allah mempertemukan ibu-ibu untuk bermajelis kembali ke akhirat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah.
salah janggal, mohon maaf dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan. Masya Allah, Barakallah. Kami merincak sebelum bahwasanya mudah-mudahan hari ini adalah hari yang penuh berkah untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita beragama ini bukan merasakan perasaan, tapi ilmu dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa nanti mencetak generasi Ismail. Selanjutnya yang jadi ibunda Hajar selanjutnya fa insyaallah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan kita karunia-Nya untuk kita bisa berpandang, bisa bersujud di Baitullah, di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, di Masjidil Haram, di Masjidil Madinah, di Masjidil Al-Aqsa fa insyaallah taala. Baik, demikianlah kajian kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang kita dengar, ilmu dan besar membawa kita untuk bisa kita merenungi dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebagai MC di sini, apabila ada kata-kata yang kurang bermanfaat, tidak bermanfaat untuk kita semuanya, saya dari hati yang paling dalam mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup kajian hari ini dengan istighfar 3 kali, kemudian baca hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi di kajian majlis Habib Khairatul Nisa insyaallah bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau foto bareng ya? Saya foto.